Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Resmita Kustanti SEMM selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi dengan NIM 24101011211 kelas A3 angkatan 2024. Izinkan saya menjawab soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama ada dampak perdagangan internasional. Apa sih dampak perdagangan internasional itu? Tentunya dampak perdagangan internasional ada positif dan negatifnya. Kita jelaskan yang positifnya terlebih dahulu, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Karena kita jual barang ke luar negeri, tentunya produksi makin banyak dan pabrik butuh banyak pekerja. Seperti contohnya sawit kita diekspor, jadi banyak orang kerja di kebun dan pabrik sawit. Kemudian ada produk lokal jadi lebih bagus, karena ada barang impor yang murah dan bagus. Pengusaha lokal jadi terpacu buat bikin produk yang lebih murah dan berkualitas. Contohnya yaitu masuknya HP Cina, bikin HP lokal berlomba-lomba kasih harga murah dan fitur canggih. Kemudian ada dapat teknologi baru. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia bawa mesin dan cara kerja modern. Contohnya pabrik mobil Jepang di sini ngajarin teknik produksi yang efisien ke pekerja Indonesia. Kemudian ada konsumen banyak pilihan. Kita bisa beli barang dari mana saja. Contoh di supermarket ada apel Amerika, keju Belanda, dan anggur Chile. Kemudian ada dampak negatifnya tentunya. Yang tidak lain adalah produk lokal bangkrut. Banyak produk lokal yang bangkrut karena barang impor lebih murah, jadi produk lokal kalah saing. Contohnya petani garam dan bawang putih. Kita susah jualan karena kalah sama garam dan bawang dari Cina yang lebih murah. Kemudian ada pabrik tutup, orang nganggur. Jadi pabrik lokal gulung tikar karena karyawannya di PHK. Contoh dari kasus ini yaitu banyak pabrik tekstil di Jawa tutup karena kalah sama tekstil impor. Kita jadi tergantung sama negara lain. Dan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi negara kita. Kalau kita terlalu banyak impor, apalagi barang penting kayak makanan dan minyak, kita gampang kena imbasnya kalau ada konflik di luar negeri. Contoh, pas perang Rusia-Ukraina, harga gandum dan minyak naik. Kita ikut kepanasan karena kita impor gandum dan minyak. Kemudian ada soal yang kedua, ada kekeliruan dalam analisis balance of payment atau BOP, yaitu neraca pembayaran. Sebelum kita bedah, BOP itu apa sih? Itu adalah catatan semua uang yang masuk dan keluar Indonesia karena transaksi sama luar negeri. Kekeliruannya antara lain, banyak yang salah kaprah bilang BOP itu harus selalu untung. Padahal secara hitungan akuntansi BOP itu harus selalu seimbang antara debit sama kredit. Kalau ada selisih, itu dimasukkan ke kolom kekeliruan data. Jadi kalau berita bilang BOP defisit, itu artinya cadangan devisa kita turun atau utang kita naik, bukan BOP-nya yang tidak balance. Kemudian yang kedua, data BOP sering nggak akurat karena datanya dikumpulkan dari banyak sumber. Kadang ada transaksi yang nggak tercatat, seperti contoh uang kiriman dari TKI di luar negeri banyak yang lewat jalur informal seperti titip teman, jadi nggak masuk catatan resmi. Kemudian ada sering lupa hitung jasa. Orang lebih fokus lihat ekspor impor barang, padahal jasa kayak pariwisata, asuransi, dan transportasi juga besar. Tapi karena susah dihitung,
banyak datanya, cuma perkiraan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, ada permasalahan pembangunan ekonomi daerah. Kita ambil contoh daerah Bekasi. Masalah yang sering terjadi, daerah terlalu ngandelin tambang atau pabrik berat yang merusak lingkungan. Padahal potensi lain kayak pertanian atau pariwisata itu nggak digarap. Kemudian ada pembangunan cuma di kota, daerah-daerah dibiarin ketinggalan. Kemudian ada tenaga kerjanya yang nggak punya skill, jalannya jelek, jadi investor ogah masuk. Kemudian Bekasi ini terkenal sebagai kawasan industri gede, tapi masalahnya lahan hijau berkurang 40% dalam 5 tahun gara-gara pabrik terus dibangun. Udara di sana kotor, polusi di mana-mana. Kemudian buruh lokal cuma dapat pekerjaan kasar dengan upah kecil. Yang dapat posisi bagus justru pekerja dari luar daerah. Kemudian ada limbah dan polusi ditinggalkan keluarga, sementara perusahaan-perusahaan besar untung lebih gede. Intinya, pemerintah daerah terlalu semangat narik investor tanpa mikirin dampak jangka panjang buat lingkungan dan warga lokal. Kemudian ada soal yang keempat, yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah punya peran penting, diantaranya yang pertama, bikin aturan yang memudahkan usaha. Contoh, ngurus izin dibuat gampang dan cepat. Pajak dibuat wajar biar pengusaha betah. Kemudian yang kedua, bangun infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dibangun biar usaha bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mendorong investor masuk. Pemerintah kasih jaminan bahwa hukum ditegakkan, jadi investor nggak takut rugi. Kemudian kelola uang daerah atau APBD dengan pintar. Uangnya dipakai buat hal produktif seperti bangun jalan, pasar, irigasi, bukan cuma buat gaji pegawai doang. Kemudian ada latih warga lokal, seperti kasih pelatihan kerja biar warga punya skill. Jadi ketika ada investor masuk, warga lokal nggak cuma jadi penonton, tapi bisa ikut kerja di posisi yang lebih baik. Selanjutnya soal yang kelima, ada 5A, ada alasan negara berhutang ke luar negeri. Kenapa Indonesia utang ke luar negeri? Ada beberapa alasan, diantaranya pemasukan negara kurang dari pengeluaran. Jadi uang dari pajak nggak cukup buat bayar semua belanja negara, makanya perlu utang buat nutup kekurangannya. Kemudian ada mau bangun proyek besar seperti jalan tol, bandara, pembangkit listrik, itu butuh dana triliunan, nggak mungkin cuma dari APBN. Contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai pakai utang dari Cina. Terus kemudian saat ada krisis kayak pas COVID-19, pemerintah butuh uang ekstra buat kasih bansos dan bantuan usaha, makanya utang dipakai. Kemudian ada contoh nyatanya, utang ke Cina buat kereta cepat Jakarta-Bandung itu termasuk utang yang baik karena hasilnya berupa aset fisik yang tetap ada di Indonesia dan bisa dipakai untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada yang 5B, cara pemerintah menekan utang luar negeri. Apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya utang luar negeri nggak makin gede? Yang diantaranya ada naikkan penerimaan pajak, perbaiki sistem pajak, cari wajib pajak baru supaya uang masuk negara lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada hemat belanja, kurangi pengeluaran yang nggak penting, misalnya subsidi yang nggak tepat sasaran. Kemudian ada perbanyak ekspor, jual lebih banyak barang ke luar negeri supaya devisa masuk banyak, jadi nggak perlu utang. Kemudian ada
utang dari dalam negeri lebih diutamakan. Misalnya terbitkan obligasi negara atau SUN, surat berharga negara, yang dibeli oleh masyarakat Indonesia sendiri, jadi uangnya beredar di dalam negeri. Kemudian utang luar negeri harus untuk proyek produktif, artinya utang dipakai buat bangun sesuatu yang menghasilkan, artinya produktif, bukan buat bayar gaji atau belanja konsumtif. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.